Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian penilaian tengah semester. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya dan jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 16. Perhatikan gambar di samping. Andi melakukan percobaan hukum Hooke sederhana pada suatu pegas yang digantung secara vertikal. Hasil laporannya dapat digambarkan melalui grafik hubungan pertambahan panjang atau delta X terhadap berat beban atau F seperti pada gambar di samping. Konstanta pegas yang digunakan sebesar. Nah, di sini untuk menghitung konstanta pegas kita bisa menggunakan persamaan dari hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali dengan delta X. Sehingga untuk menghitung K kita bisa gunakan persamaan F dibagi dengan delta X. Nah, di sini kita lihat ya ke grafiknya. Untuk nilai F ya, delta X-nya adalah 1,4. Sehingga tinggal kita masukin aja. F-nya 1 dan delta X-nya adalah 0,4. Karena dia masih cm, berarti diubah ke meter dengan cara dikali 10 pangkat minus 2. Dan diperoleh hasil sebesar 250 Newton per meter. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 19. Diketahui 4 susunan rangkaian pegas identik seperti gambar berikut. Berdasarkan keempat susunan rangkaian pegas di atas, dapat disimpulkan bahwa kita itu harus menghitung terlebih dahulu ya, berapa konstanta total pada masing-masing gambar, baik pada gambar 1, 2, 3 maupun 4. Setelahnya tinggal kita sesuaikan kembali dengan setiap pernyataan dari option A sampai dengan option E. Oke, langsung aja kita bahas untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama, ini dia terdiri dari susunan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, untuk yang saya garis tandai warna kuning itu adalah rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel berarti tinggal dijumlahkan aja. KP-nya berarti K ditambah K ditambah dengan K, sehingga diperoleh 3K. Sehingga gambar untuk rangkaian pertama itu dia berubah menjadi seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah KP, sementara yang di bawah itu adalah kayak ini nih. Ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti kita bisa gunakan persamaan 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Atau boleh juga K1 dikali K2 dibagi K1 ditambah K2. Nah, dalam hal ini saya menggunakan persamaan yang ini. K1 dikali K2 dibagi K1 tambah K2. Nah, untuk yang K1-nya itu adalah KP. Sorry ya. Yang ini oke. K1-nya itu adalah KP, KP-nya adalah 3K. Kemudian K2-nya adalah kayak ini. Sehingga menjadi 3K dikali K dibagi 3K ditambah K. Nah, 3K dikali K itu adalah 3K kuadrat. 3K kuadrat dibagi 3K tambah K berarti 4K. Nah, di sini K kuadrat dibagi dengan K ya, sehingga diperoleh 3K per 4 itu sama aja dengan 0,75K. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua, yang pertama itu kita harus selesaikan yang ini. Yang ini maksudnya. Nah, yang ini itu adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti langsung aja K dikali K dibagi K tambah K. Dapatnya dari sini ya, K yang ini dengan K yang ini nih. Kemudian dia menjadi, saya tulis di bawah aja, K kuadrat dibagi 2K. Nah, K dibagi dengan K, kemudian tinggallah 1 per 2K atau K per 2, sama aja ya. Nah, 1 per 2 itu adalah 0,5, kemudian dikalikan dengan K. Sehingga gambarnya itu ya, yang ini kan dia jadi 1, ya enggak? Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Ini kayak ini ya, yang saya tulis. Kemudian kayak ini jadi 1 kan. Nah, jadinya ini.
Oke. Nah, kita gambar aja deh. Kemudian ada garis di sini kan. Nah, garisnya yang ini berarti. Kemudian baru ada garis yang ini lagi. Nah, ini dia. Nah, terakhir tinggal dihitung aja yang ini. Yang ini dia berupa rangkaian paralel. Paralelnya berarti yang ini K, yang ini adalah 0,5K. Jadi KP-nya adalah 0,5K ditambah dengan K. Dapatnya adalah 1,5K. Nah, terakhir yang ini kan jadi 1, ya enggak? Kita hapus dulu ya. Yang ini dia jadi 1 nih. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, yang terakhir yang ini tambah aja di ke bawahnya. Nah, jadi K totalnya itu dia berupa rangkaian seri. Yang ini tuh dia adalah KP ya. KP berarti 1,5K. Kemudian yang di bawah ini itu adalah K. Yang ini dia. Nah, sehingga untuk K totalnya itu adalah 1,5K dikali K ya, dibagi 1,5 ditambah K. Jadi itu ada salah ketik ya, sorry ya. Harusnya ini jadinya K dikali 1,5K dibagi K ditambah 1,5K. Nah, hasilnya itu dia kesini aja ya, saya tulis ya. 1,5K dikali K berarti 1,5K kuadrat. 1 kelihatan nggak? Kita ganti aja, jadinya berarti 1,5K kuadrat ya. Kemudian dibagi K tambah 1,5 berarti 2,5K. K-nya dicoret ya, sehingga diperoleh 1,5K dibagi dengan 2,5 atau 0,6K. Terakhir kita cek, bukan yang terakhir ya, yang ketiga kita cek untuk gambar yang ketiga, berarti yang ini. Yang ini berarti kita selesaikan dulu yang ini nih, gambar yang di atas itu dia paralel. Berarti KP1 adalah K ditambah K. K yang ini ditambah K yang ini menjadi 2K. Nah, untuk yang KP2 juga sama ya, yang ini tambah ini, dapatnya juga 2K. Nah, terakhir gambarnya ini, yang 1, yang 2 maksudnya, dia kan berubah menjadi KP1, ya enggak? Nah, yang ini berubah menjadi KP2. Nah, ternyata gambar akhirnya dia berupa rangkaian seri. Sehingga K totalnya itu adalah KP1. Kita tulis di sini aja deh. K totalnya saya tulis KT aja, itu adalah KP1 dikali KP2 ya, ini ketimpa ya. Dia itu harus terhapus semuanya jadinya. Kalau mau ngapus panahnya, kita tulis ulang aja. Nah, jadinya itu KP1 ini K total ya, dikali KP2 dibagi KP1 ditambah KP2. Tinggal masukin aja nilai KP1 dan KP2 nya, itu sama-sama 2K, masukin ke sini. Nah, kemudian tinggal dihitung 2K dikali 2K berarti berapa? 4K kuadrat kan? 4K kuadrat dibagi 2K tambah 2K, yaitu 4K. Kemudian K kuadrat dibagi K, 4 dibagi 4. Hasilnya adalah K. Kemudian kita cek gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini kita selesaikan dulu yang ini secara seri. Nah, persamaannya adalah 1/KS sama dengan 1/K tambah 1/K tambah 1/K. Dapatnya adalah 3/K atau KS sama dengan K/3. Nah, gambarnya yang ini kan berubah menjadi 1, ya enggak? Nah, sehingga jadi gini dia. Yang ini kita tulis di sini. Nah, kemudian yang ini KS-nya menjadi 1 seperti ini. Nah, terakhir ternyata dia berupa rangkaian paralel.
paralel tinggal dijumlah aja, berarti K per 3 ditambah dengan K. Dapatnya adalah 4K per 3 atau 1,3K. Nah ini kalau misalnya bingung kenapa kok bisa dapat 4K per 3, caranya gini. Saya tulis ke sini ya. K per 3 ditambah 3K per 3. Nah kenapa harus angka 3? Karena penyebutnya angka 3. 3 per 3 itu kan sama dengan 1. Nah tinggal dijumlah aja. K tambah 3K adalah 4K, kemudian dibagi 3. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja lagi dengan masing-masing pernyataan pada setiap option. Nah untuk option yang A, susunan pegas kedua memiliki konstanta pegas terbesar. Nah tinggal dicek aja, bener nggak? Kalau nggak salah yang paling gede itu yang keempat deh, karena dia 1,3K. Sehingga pernyataan yang A itu salah. Kemudian yang B itu perbandingan konstanta pegas pada susunan pegas pertama dan kedua. Berarti tinggal dibandingin aja ya. Bandingin yang kedua itu dia 0,6K. Yang pertama itu 0,7. Yang K2-nya adalah 0,6. 0,6 itu dia sama dengan 3 per 5 ya. Berarti 3 per 5K. Yang K1-nya berapa? 0,75. K1-nya 3K per 4. Nah, kalau mau bandingin berarti tinggal gini aja. K1 per K2. Masukin K1-nya 3K per 4. Kemudian yang ini tinggal dijadiin kali aja, berarti 5 per 3K. Nah, K dengan K-nya dicoret, 3 sama 3 juga dicoret, sehingga dapat perbandingannya adalah 5 banding 4. Untuk K1 banding K2, kita cek ya. Dia 4 banding 5, berarti salah. Kita coba cek yang C. Nah, yang C itu ada nih di sini. Yang C itu adalah keempat susunan pegas masing-masing diberi beban M. Susunan pegas kedua memiliki pertambahan panjang terkecil, berarti delta X paling kecil itu dimiliki oleh konstanta pegas yang kedua. Nah kita cek ya. Nah untuk menghitung berapa pertambahan panjangnya, kita bisa gunakan persamaan K sama dengan F per delta X atau K sama dengan 1 per delta X, atau boleh juga delta X sama dengan 1 per K. Nah dari pernyataan ini ya, dari persamaan ini maksudnya kita bisa melihat bahwasanya hubungan antara delta X dengan K itu dia berbanding terbalik. Nah kenapa berbanding terbalik? Karena delta X ini satunya di atas ya, sementara K itu di bawah. Berarti namanya adalah berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus itu contohnya K sama F, dia sama-sama posisinya di atas gitu. Nah maksud dari perbandingan terbalik adalah apabila delta X-nya besar, maka K-nya kecil. Kalau K-nya besar, maka delta X-nya kecil. Kalau kita lihat delta K2 itu adalah nilai K yang paling kecil. Nah, karena dia memiliki yang paling kecil, artinya dia akan memiliki pertambahan panjang yang paling besar. Sehingga tentu saja pernyataan yang C itu salah ya. Berarti kita lanjut ke pernyataan yang D. Pernyataan yang D adalah keempat susunan pegas masing-masing diberi beban M, perbandingan pertambahan panjang pegas kedua dan keempat adalah 20 banding 9. Nah, di sini delta X itu persamaannya berarti 1 per K ya. Nah, kenapa di sini kita nggak pakai F-nya? Karena dia punya massa yang sama ya. Kalau dia punya massa yang sama, tentu saja percepatan gravitasinya juga sama, sehingga F-nya pun juga sama. Sehingga kita tidak perlu membandingkan besaran yang sama, kita hanya membandingkan besaran yang berbeda, yaitu delta X dan K. Nah, sehingga persamaan perbandingannya menjadi delta X2 per delta X4 sama dengan K4 per K2. Masukin aja, K4-nya adalah 4K per 3, lalu K2-nya adalah 3K per 5. Kemudian tinggal diselesaikan dengan pecahan biasa, dia menjadi kali, yaitu 4K per 3 dikali 5 per 3K. Kemudian
K dengan K-nya dibagi, lalu 4 dikali 5, 20. 3 bagi 3 adalah 9. Nah, sehingga diperoleh perbandingannya adalah 20 banding 9. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Untuk part yang lain, silahkan cek aja di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.